Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Felina, Hadir, Bu. Siska, hadir Bu. Winalda, Hadir. Yohan, hadir Bu. Nabila, Hadir. hadir semua ya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Nah, hari ini kan pertemuan kita yang kedua. Masih ingat gak pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Jaringan ada tumbuhan. Tumbuhan. Ya, ada yang bisa sebutkan apa aja macam-macam jaringan? Aku. Ya, silakan ya. Ada dua. Yang pertama jaringan embrional, yang kedua jaringan dewasa. Jaringan embrional ada meristem dan jaringan dewasa ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong dan pengangkut. Iya, bagus Yohan jawabannya. Kita singgung sedikit ya materi tentang sebelumnya. Kita membahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah atau bersifat embrionik. Berdasarkan asal pembentukannya, meristem terbagi menjadi tiga. Yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, yang ketiga meristem sekunder. Nah, promeristem itu jaringan yang masih dalam tahap embrio. Yang kedua itu jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer adalah jaringan yang sel-selnya secara langsung berkembang dari sel-sel embrio atau kegiatan lanjutan dari embrio. Contoh dari meristem primer itu dia terdapat pada ujung-ujung akar, ujung batang, dan ujung cabang. Selanjutnya meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang sudah mengalami diferensiasi. Meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, yang ketiga meristem lateral. Meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung cabang, ujung batang, dan juga ujung akar, dan selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Nah, tumbuhan kan biasanya mengalami pemanjangan. Nah, pemanjangan ini karena adanya aktivitas dari meristem apikal tersebut. Nah, yang kedua itu jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Nah, yang ketiga itu jaringan lateral. Jaringan meristem lateral itu jaringan yang menyebabkan tumbuhan itu tumbuh membesar atau ke samping. Nah, biasanya kan tumbuhan mengalami pembesaran pada batang. Nah, pada pembesaran inilah karena terdapat aktivitas dari meristem lateral. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui macam-macam jaringan dewasa pada tumbuhan. Yang kedua, mengetahui struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Ada yang tahu nggak definisi dari jaringan itu apa? Nah, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan hasil dari diferensiasi sel-sel jaringan meristem. Jaringan dewasa diklasifikasikan menjadi jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan penguat, dan juga jaringan sklerenkim. Yang pertama itu jaringan epidermis atau jaringan pelindung, jaringan yang terletak paling luar dari suatu tumbuhan untuk melindungi bagian daun, biji, dan juga bunga. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu ada jaringan parenkim air dan juga jaringan parenkim udara. Contoh dari jaringan parenkim udara itu seperti eceng gondok. Lalu parenkim air itu contohnya seperti pada lidah buaya. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu jaringan yang menyokong suatu tumbuhan dan tidak mengalami perkembangan atau pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Nah, contohnya itu ibu ada tanaman nih. Tanaman itu kita potong melintang seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Di sini ada tampilan dari tumbuhan yang dipotong melintang. Ada flum, ada xilem, ada jaringan dasar dan jaringan embrional. Nah, xilem itu adalah jaringan yang mengangkut air dan mineral dari tanah menuju daun untuk diolah menjadi tanaman melalui fotosintesis. Nah, yang kedua itu ada flum. Flum itu berfungsi mengangkat dan mendistribusikan zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lainnya.
Kalian pernah melihat tumbuhan lidah buaya dan eceng gondok tidak? Pernah, Bu. Nah, biasanya kalian biasa di mana melihat eceng gondok? Solokan. Di perairan. Nah, kalau misalkan lidah buaya kalian biasa melihat di mana? Di tempat kering. Sekarang itu mau nanya nih, kenapa eceng gondok dapat mengapung di perairan? Karena terdapat jaringan parenkim udara. Kalau misalkan lidah buaya, kenapa dia nggak tetap hidup di musim kemarau? Karena terdapat jaringan parenkim air. Nah, iya betul. Tadi kan ada pertanyaan nih, kenapa eceng gondok itu dapat mengapung di perairan? Nah, jawaban dari teman kalian itu sudah benar, namun lebih tepatnya seperti ini. Eceng gondok kan memiliki batang. Batang pada eceng gondok mengandung sel parenkim. Sel parenkim memiliki ruang antar sel yang besar sehingga eceng gondok dapat mengapung di perairan. Selain itu, eceng gondok memiliki akar yang serabut. Semakin banyak bulu-bulu akar pada eceng gondok, semakin eceng gondok dapat menyeimbangkan tubuhnya. Selain itu, fungsi dari akar tersebut juga sebagai jangkar agar pertanyaan yang kedua kan, kenapa lidah buaya masih tetap bisa hidup dalam musim kemarau? Nah, pada lidah buaya itu terdapat sel parenkim air. Sel parenkim air ini dia dapat menyimpan cadangan air di dalam daun pada lidah buaya. Nah, pada saat musim kemarau datang, si lidah buaya ini akan menutup rapat-rapat stomatanya agar menghindari kehilangan air secara berlebihan. Sekarang kalian rumuskan pertanyaan terkait dengan tumbuhan yang tadi kalian sudah bawa. Oke, Bu. Guys, mau lihat dong? Mau nanya, Bu. Iya, silakan. Kenapa eceng gondok akarnya selalu serabut, Bu? Ya, selalu serabut karena semakin banyak bulu-bulu akar atau serabut pada akar, maka akan mempertahankan keseimbangan si eceng gondok itu pada permukaan air. Udah pinter, Bu. Makasih ya. Oh iya, Bagaimana diskusinya? Ada kesulitan? Tidak, Ya, silakan, siapa yang mau presentasi duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu di mana ada pertanyaan mengapa pada tumbuhan mengalami pemanjangan. Yaitu jawabannya karena pada tumbuhan terdapat aktivitas meristem apikal di mana pola ujung akar, batang dan cabang akan selalu menghasilkan sel-sel untuk. Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya, apa fungsi akar pada eceng gondok? Fungsi akar pada eceng gondok itu menjaga keseimbangan eceng gondok agar tidak terbalik pada saat mengapung di air. Ya, oke. Makasih. Ya. Sekian ini hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sudah berdiskusi dengan kelompok kami. Yang pertama itu ada pertanyaan apa saja organ utama pada tumbuhan, yaitu jawabannya adalah akar, batang, daun, dan buah. Ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok kami? Ada. Gue mau nanya nih ya. Apa fungsi duri pada lidah buaya? Terima kasih. Fungsi duri dari lidah buaya adalah untuk melindungi diri dari predator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang sudah teman kalian jawab tadi sudah benar. Lebih tepatnya seperti ini. Fungsi akar dari eceng gondok itu dia sebagai jangkar untuk dia bertahan hidup di perairan. Nah, pada akar eceng gondok terdapat serabut atau bulu-bulu akar. Semakin banyak bulu-bulu akar pada eceng gondok, semakin eceng gondok dapat menyeimbangkan tubuhnya pada perairan agar tidak terbalik. Dan yang terakhir itu kan fungsi akar dari lidah buaya itu untuk melindungi diri dari predator seperti hewan herbivora. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Yon. Saya akan menyimpulkan yang saya ketahui. Yang pertama itu fungsi akar.
yaitu menyerap air dan unsur hara. Yang kedua, memperkokoh berdirinya batang. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Lalu fungsi batang, alat transportasi zat makanan dan tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Iya, terima kasih Wan. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silakan Nabila. Jadi kesimpulannya yaitu ada jaringan dewasa yang terdapat ada jaringan epidermis, parenkrim, sama penyokong dan jaringan penguat. Sedangkan di jaringan penyokong dan penguat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada penyokong, ada scaris sama parenkrim. Sedangkan yang penguat itu ada jaringan flum sama silem. Terus juga terdapat pada organ pada tumbuhan itu ada 4. Yang pertama itu ada akar, batang, daun, dan bunga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekarang akan Ibu bagikan soal terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Siap. Mau nyetek ya guys? Ayo lihat dong. Kerjakan masing-masing ya. Silakan yang sudah kumpulkan ke ketua kelas. Ini Bu, beres. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan juga mudah dipahami oleh kalian. Dan jangan lupa minggu depan dipelajari lagi ya. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa mulai.